Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Hanisyatul Bella Rizka dengan NIM 055. Dan saya Rizka Melia dengan NIM 054. Pada video kali ini kami akan membahas tentang IPAL pada industri pabrik gula. Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan yang pertama proses yang terjadi di industri tebu menjadi gula, yang kedua IPAL yang terjadi di industri, yang ketiga tahapan IPAL. Yang pertama yaitu proses yang terjadi di industri tebu menjadi gula. Proses yang terjadi yang pertama yaitu tebu, tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Yang kedua yaitu penimbangan, di mana tebu ditimbang lalu akan dilakukan proses produksi selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemerahan atau gilingan. Pemerahan atau gilingan merupakan tahap awal dalam proses pembuatan gula. Pada proses ini, tebu yang ditebang dari kebun dicacah menggunakan alat pencacah tebu. Tebu diperah menghasilkan nira dan ampas. Tetapi sebelum tebu masuk dalam tahap penggilingan, ada pengerjaan pendahuluan berupa dihancurkan batang tebu agar proses ketika masuk dalam penggilingan lebih mudah. Bagian pokok dalam gilingan terdiri dari 3 buah silinder, yang permukaan silindernya terdapat alur-alur yang relatif lebih halus dibandingkan dengan keras. Yang keempat yaitu pemurnian nira. Nira mentah dari tahap penggilingan dimasukkan ke volume dan diketahui berat nira dan display. Pemurnian bertujuan untuk memisahkan nira dengan zat bukan gula. Proses pemurnian dapat dilakukan secara fisis, penyaringan maupun kimiawi, pemanasan. Pada proses ini terdapat 3 proses, yaitu yang pertama defekasi, yaitu pemurnian dengan penambahan susu kapur sebagai reagen. Yang kedua yaitu sulfitasi, yaitu pemurnian menggunakan kapus dan S2 sebagai bahan pembantu pemurnian. Yang ketiga yaitu karbonatasi, yaitu menggunakan susu kapur dan CO2 sebagai bahan pembantu. Kemudian yang kelima yaitu penguapan nira jernih. Tujuan penguapan nira jernih untuk menaikkan konsentrasi dari nira mendekati konsentrasi jenuhnya. Pada tahap ini menggunakan multiple effect evaporator dengan kondisi vakum. Pada proses penguapan, air yang terkandung dalam nira akan diuapkan. Penguapan dilakukan pada kondisi vakum, pertimbangan untuk menurunkan titik nira. Alat-alat yang digunakan pada tahap penguapan, yang pertama Forecoker, yaitu mengurangi beban kerja evaporator. Yang kedua yaitu evaporator, yaitu menghilangkan uap air yang terdapat dalam nira jernih hingga menjadi nira kental. Yang ketiga yaitu kondensor, yaitu membuat kondisi vakum dan menarik uap gas hasil penguapan. Yang keempat pompa vakum, yaitu menarik gas-gas yang tidak terembunkan dan mengeluarkan dari kondensor. Yang keenam yaitu pompa air injeksi, yaitu menumpahkan air injeksi ke dalam kondensor. Proses yang keenam yaitu proses kristalisasi. Proses kristalisasi merupakan proses pembentukan kristal gula. Sebelum dilakukan kristalisasi, nila kental terlebih dahulu direaksikan dengan gas CO2 sebagai bleaching dan untuk menurunkan viskositas masakan. Tingkat masakan tergantung pada kemurnian nira kental, dan apabila HK nira kental kurang dari 85% dilakukan 3 tingkat masakan. Alat-alat yang digunakan pada proses kali ini yang pertama yaitu pan masakan, yang kedua kondensor, yang ketiga pompa vakum, dan yang keempat saluran uap bekas. Proses yang ketujuh yaitu pemisahan atau centrifugal proses, yaitu pada proses ini dihasilkan gula kristal dan tetes. Gula kristal didinginkan dan dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. Tetes ditransfer ke tangki tetes untuk dijual. Dan proses yang terakhir yaitu penyelesaian atau sugar handling, yaitu produk gula setelah mengalami proses pengeringan dalam talang goyang ditampung terlebih dahulu ke dalam sugar bean, selanjutnya dilakukan pengemasan. Yang kedua yaitu tahapan IPAL pada industri pabrik gula. Yang pertama tahapannya yaitu inlet. Pada proses inlet ini air masuk dan dibedakan antara limbah rumah tangga dengan limbah industri karena perbedaan dalam proses pengolahannya. Yang kedua yaitu filter atau penyaringan. Pada proses ini air limbah disaring untuk memisahkan limbah padat agar memudahkan pada proses selanjutnya. Yang ketiga yaitu kolam ekualisasi, di mana air limbah yang sudah disaring
akan diseimbangkan atau diseragamkan volumenya, karakter limbah, dan komposisinya dan ditampung di dalam kolam ekualisasi. Yang keempat yaitu bak penyeragaman, yaitu pemisahan limbah berdasarkan karakternya. Skema kerjanya mirip dengan kolam ekualisasi. Yang keempat yaitu pendinginan. Pada proses pendinginan yaitu untuk mendinginkan limbah, di mana limbah dibiarkan saja sampai dingin. Pada proses pembuatan gula diperlukan suhu yang tinggi ketika pemasakan, sehingga diperlukan adanya pendinginan dengan dibiarkan agar suhu limbah bisa turun. Kemudian yang kelima yaitu bak aerasi biologi. Pada bak aerasi biologi ini pemberian oksigen pada limbah sehingga membentuk oksida sehingga dapat mengendap, berlangsung dengan mengontakkan cairan limbah dengan O2 agar mudah terurai, memanfaatkan cahaya matahari untuk memudahkan degradasi. Kemudian yang keenam yaitu clarifir atau penjernihan. Pada clarifir ini prosesnya untuk memisahkan cairan dan padatan. Terjadi pemisahan antara endapan dan air sehingga akan terkumpul lumpur dan dikelola kembali ke bak aerasi. Tahap yang kedelapan yaitu kolam pengendapan. Terjadi pengendapan antara padatan dan cairan. Yang kesembilan yaitu filter pasir. Pada tahap ini terjadi absorb dan penggantian ion yang kurang baik akan diikat oleh pasir. Kondisi limbah di sini sudah jernih. Kemudian yaitu yang ke-10, lakon atau kontrol. Pada lakon atau kontrol ini tujuannya yaitu kolam yang dimasukkan ikan nila yang bertujuan untuk melihat apakah limbah tersebut sudah layak untuk dibuang atau tidak. Kalau ikan nila tersebut mati, maka limbah tersebut belum layak untuk dibuang. Sedangkan kalau ikan nila tersebut tidak mati, maka sudah layak untuk dibuang. Kemudian yang ke-11 yaitu water meter. Pada proses ini air dianalisa sudah layak atau tidak untuk dibuang. Kemudian yang ke-12 yaitu outlet. Pada proses terakhir ini di mana limbah yang sudah layak dibuang yaitu akan dibuang pada lingkungan sekitar seperti sungai. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian dari kami karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.